netizen bilang ini, Mami itu berdosa tahu nggak sama kita semua. Loh, saya bilang, saya dosanya apa? Makin lama makin rame nih gitu. Terus terjadi pandemi kan, pandemi. Terus anak-anak bilang, Mami nggak pengen punya toko? Pengen, saya bilang. Kalau Mami pengen punya toko namanya apa? Ya Mami toko. Gitu aja, gampang kan? Sorbet nggak pakai susu. Nah, sorbet nggak pakai susu, kalau gelato pakai susu ya. Gimana Ibu? Bisa nggak saya kerja di sini? Kira sanggup bayar. Yang ada juga saya beli deh Mami toko. Langsung duduk, boleh kita pesen-pesen. Oke, coba ya, yuk. Seru sekali tempatnya. Thank you terima for kasih. having us. Banyak soalnya yang di sana ya. Thank you for coming. An honor. Dan kalau dipikir ini baru jadi bulan Februari. Ya, baru buka Februari. Jadi ini the first dine-in outlet dari Mami Toko gitu ya. Dan semua manggilnya Mami. The first warung. Warungnya kayak gini ya. Dan semua manggilnya Mami. Ya, Jadi aku manggil Mami juga ya. Gak apa-apa ya. Oke. Sebelumnya berarti kalau boleh cerita awal dari Sebelumnya kita order dulu dong. Oh, boleh benar-benar Iya, order. Kita order dulu. Oke. Boleh menunya? Iya dong. Selesai ditaruh. No diet today. No diet today. Dan doain katanya jadi nggak akan bikin gemuk. Oke. Makan apa? Aku tuh suka banget mie goreng. Oh, oke. Jadi aku mau order mie goreng sama I need coffee. Jam segini Coffee, kayaknya mulai yes. ngantuk ya. Okay. Jadi biar hot cappuccino and water. Water. Yes. Oh, saya minta nasi Medan sama Mami Koko. Ya. Udah hafal nggak perlu lihat menu kalau Mami Iya. ya. Oke, kita udah order. Terus mungkin cerita sedikit awal akhirnya dari awal bikin Mami Toko sampai akhirnya udah punya outlet dine-in sekarang. Terus ada beberapa outlet juga di PIM dan di GI yang Indonesia ya. Dan zamannya pandemi dulu nih Mami Toko tuh booming banget gitu kan. Sebenarnya mungkin Mami bisa cerita juga awal mula akhirnya emang berasal dari hobi kah? Yes. Akhirnya bisa jadi bisnis yang makin lama makin membesar. Iya. Ya awalnya sih karena hobi. Terus ada media sosial, semua show off dong, ya kan? Iya. Show off. Dari situ sih awalnya, lalu orang notice. Ada salah satu cafe yang notice, call me up, minta ketemu. Tadi saya nggak terlalu tertarik. Anak-anak bilang udah Mami ketemuin aja. It's a big company juga. Baru ketemu nih, dia bilang I want your club pound cake in all my outlet. Wow. Saya bilang lah Bapak kan belum nyobain cake saya bagaimana? Saya tahu lah dengan cara saya lihat kamu tiap hari showing off. Saya tahu itu pasti enak gitu. Awalnya di situ sih. Awalnya mungkin nggak niat buat jualan, buat just share gitu kan, your activity during the pandemic waktu itu ya mungkin ya. Sebenarnya belum pandemi. Sebelum pandemi itu. Okay. Sebelum pandemi. Lalu yang bikin saya terpicu tuh teman netizen bilang ini, Mami itu berdosa tahu nggak sama kita semua. Loh, saya bilang saya dosanya apa? Mami show off, semua ditunjukin tapi kita nggak bisa coba, nggak bisa beli, gitu. Saya bilang oh iya juga ya gitu. Dan itu sih awalnya. Terus mereka bilang boleh nggak pesen. Akhirnya saya oke lah pesen ke pound cake buka PO gitu ya? Iya, di Jarja tuh ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu tanggal lahirnya. Pertama buat klepon, tiramisu, sampai saya udah lupa nomor 3, 4 dan seterusnya udah nggak inget ya. Nah awalnya sih di situ PO 1, 2, 3 macam, 4 macam, saya sendiri sama Mbak 1, Mbak 2, makin lama makin rame nih gitu. Terus terjadi pandemi kan, pandemi. Terus anak-anak bilang Mami nggak pengen punya toko? Pengen, saya bilang. Kalau Mami pengen punya toko namanya apa?
ya Mami Toko. Gitu Dan aja. sesimpel itu. As simple Karena as orang mikirin that. nama tuh sampai pusing apa Iya. ya namanya, ini enggak Mami Toko. Iya, gampang kan? Iya. Tapi lucunya lagi, di Instagram tuh banyak yang suka DM saya, orang Jepang, dikira it's Japanese, ada Japanese-nya Iya, gitu ya. Padahal itu Mami Toko ya tokonya Mami. Iya, tokonya Mami. Nah, sebenarnya Kak, baking itu diturunkan juga nggak dari mamanya dulu? Iya, Atau memang talent sendiri? mama saya ya memang suka aktivitas, suka sosial. Jadi dulu kita rumah di Medan, ibu saya tuh kayak rumah itu kayak dapur umum, siapa aja boleh belajar di rumah. Oke. Gitu. Jadi mungkin saya lihat dia juga masak dan lain-lain ya. Jadi akhirnya nurun iya, ya. nurun. Dan itu mungkin udah keturunan, jadi tangannya memang bisa selalu menjadi sesuatu, bukan hanya makanan, tapi juga melukis ternyata. Lihat tuh cantik banget lukisannya, dan kalau pada mampir ke Mami Toko di Cipete ini banyak sekali juga lukisan-lukisan Ya. yang dibikin oleh Mami Desiree ya. Dan Kak, sebenarnya kalau kita, kadang orang tuh bingung gimana sih cara menemukan apa sih sebenarnya kita tuh bisanya apa, karena kadang suka nggak tahu kan. Iya, iya. Nah, kalau mungkin Mami Desiree juga bisa sharing sama wanita-wanita atau anak-anak muda di luar sana, sebenarnya apa yang harus kita tahu pertama, bahwa this is our talent, this is our passion. Iya, iya. Jadi jangan takut mencoba. Kita boleh coba apa yang ada. Kita lihat orang bikin apa, kita coba aja. Nanti kan kita tahu kita sukanya apa. Kalau saya udah kebanyakan sukanya. Semua saya suka. It's a part of healing. Kalau kita melukis, kita masak, Iya. kita kan concentrate. Iya. Nggak Jadi mikirin- melupakan masalah-masalah iya, gitu. Segala sesuatu yang susah-susah, beban-beban hidup itu lupa ya. Jadi healing sebenarnya, kayak orang meditasi kalau menurut saya ya. Jadi kalau orang bilang saya nggak tahu, saya nggak bisa, sebenarnya bukan nggak bisa, belum coba ya. Iya. Nggak ada kata nggak bisa, Iya. yang ada nggak mau, Nggak mungkin nggak mau coba, nggak mau gitu. coba. Takut salah, takut Betul. gagal gitu kan. Jangan takut gagal. Jangan takut gagal kan. Pernah juga pasti mungkin baking awalnya gagal. Malah dia bilang, Mami pasti kalau baking nggak pernah gagal deh kuenya. Saya bilang pasti ada gagalnya, tapi kan nggak mungkin saya bilang ini loh saya bikin kue gagal. Ya enggak lah, pasti yang ditunjukin yang bagus-bagus ya kan. Tapi ya pasti ada gagalnya pasti. Pasti ada, tapi yang penting nggak pernah menyerah ya kan, coba lagi sampai Betul. nemuin akhirnya yang paling perfect. Iya. Dan itulah hasilnya adalah di sini di Mami Biasanya Toko Mami kalau Store. sudah keluarkan satu menu yang sudah dipublish itu pasti paling tidak 3 bulan kita research dulu, coba dulu, coba dan gagal dulu. Jadi itu udah penyempurnaan dari Iya, semuanya ya. betul. Nah, selain bisnis makanan, Iya. kuliner, ada punya kan ada juga aku lihat kalau live dulu di TikTok gitu ya, Iya. itu kan ada jual tas, Iya, fashion juga. Iya, iya. Kalau itu kan seperti affiliate. Tapi kalau fashion, baju, Bikin sendiri juga. desain sendiri. Terus ada jewelry, bikin mutiara-mutiara. Oke, yang dipakai. Ya, Cantik. bikin mutiara, simple things. Tapi the things that you like. Oke. Ya kan? So start from that. Ya, Yeah, the things mine that you like. as well jadi uang daripada beli, buang uang ya Iya, kan? benar. Itu betul. Saya jadi malu. Mending bikin sesuatu yang memang kita sukai, kita juga at least kalau nggak laku kita pakai sendiri Iya, ya. betul. Ya, Exactly. Nah, itu saya moto aku sekarang dalam berbisnis dan berusaha. Nah, selain bisnis aku lihat juga Mami kan very close with the kids Yes, ya, dengan yes. keluarga, dengan anak-anak. How to balance your life? Anak-anak itu adalah topangan hidup saya ya. Sekarang Maksud apa yang saya, semua Mami lakukan adalah buat anak-anak. bukan itu aja. Beruntung, bersyukur Mami tuh di-support sama mereka. Kalau sekarang kebalik malah, mereka yang support saya. Iya. If I don't have them, I don't know what is going to happen gitu. Maksudnya penting sekali support dari anak-anak itu, Iya. penting sekali. Karena anak saya sangat kritis. Kalau mereka bilang enggak, saya nggak akan lakukan juga. Oh gitu? Ya. Jadi even saya bilang mau ambil anjing kecil aja, tanya dulu bang di grup, bang Dek, Mami mau ambil anjing Chihuahua nih, boleh nggak? Of course, why not? As long as you are happy, itu rasanya wah, so relief gitu loh. Iya. Jadi even hal-hal terkecil pun saya pasti tanya anak-anak gitu. Tapi kalau dilihat kan Mami very busy with all the business and all your social life gitu kan. Pernah nggak anak-anak bilang, Mami
nggak mau istirahat aja atau mami just relax, take it easy? Gitu sih, ada sih. Ada ya? Ada. Pasti ya? Pasti ada. Di sisi itu mereka selalu ingatkan mami jangan terlalu capek, ingat kesehatan gitu. Terus saya bilang, saya ingat dulu bapak saya umur 70-an, mau menjelang 70, saya bilang udahlah Pak, nggak usah capek-capek, kan udah ada saya yang lanjutin kerjaan papa, udah istirahat loh. Kamu mau papa cepet pikun, kamu mau papa cepet mati gitu. Papa kalau nggak kerja, wah papa nggak tahu mau sekarang saya rasakan hal itu. Jadi kalau anak saya bilang, mami jam 10 udah selesai deh. Aku bilang boleh nggak 5 tahun lagi? Cuma ya, mami masih ya puji Tuhan selalu masih terlihat awet muda, sehat ya kan, dan very aktif ya kan. Itu tuh memang kadang kita penting sih ya. Iya, betul. Jadi makanya mungkin juga di sini bukan hanya dari awal setup semuanya, bahkan masih ngelukis dan gimana caranya untuk bikin desain Mami Toko ini begitu homey gitu feel ya, karena memang satu nggak bisa diem. Iya, betul. Iya. Nggak bisa diem. Energinya harus dikeluarkan, tapi itu keluarnya positif ya. Kalau anak kecil tuh kayak sugar rush. Iya, kayak sugar rush, ya benar-benar. Kayak sugar rush. Harus dikeluarkan ke hal-hal yang memang sebenarnya positif dan Mami suka ya. As long as it's positive, why not ya kan? Dan as long as you enjoy it and happy, yes. why not Iya, gitu. benar. Jadi memang penting banget melakukan sesuatu, apalagi mungkin kalau udah kayak usia aku deh ya, udah kepala 4 gitu kan, itu lakukan sesuatu bukan karena dipaksa oleh orang lain, tapi memang kita jangan menyukai sampai itu. terpaksa. Betul. Jangan sampai terpaksa, akhirnya karena nggak akan jadi apa-apa ya. Benar, gitu. benar. Nah, aku dengar juga sempat lagi bangun villa, apa udah selesai itu di Oh, Puncak? itu sebenarnya villa udah lama, tapi tidak dimanfaatkan. Sekarang jadiin Airbnb. Jadi semuanya kalau orang bilang jadi cuan. Ya, itu yang penting jadi cuan. Iya. Cuan dalam arti kata kita jadi banyak berkat juga buat orang lain, Iya, ya benar, kan? benar. Banyak tenaga kerja dan lain-lain, Benar. itu sangat bermanfaat lah buat lingkungan di situ juga. Ini set off cuma didiemin aja, Iya, nggak jadi didiemin apa-apa aja, malah nggak. rusak ya kan. Betul Itu tuh banget. penting sih. Jadi memang segala sesuatu ada peluang dan kesempatan yang bisa kita gunakan selama bukan hanya bermanfaat buat diri kita, keluarga, tapi juga bisa buat orang Betul lain. banget. Kenapa enggak Yes, gitu ya? yes. Keren banget ya. Nah, Mami Desiree kan juga memang sekolahnya sekolah bisnis ya. Jadi bisa melihat segala macam peluang. Tapi kita ini kadang kan yang nggak pernah sekolah bisnis, kan bingung nih. Ini ternyata sebenarnya ada sesuatu yang ini tuh kalau dimanfaatin bisa menghasilkan loh atau apa. Itu gimana caranya? Saya pikir itu suatu privilege yang dikasih Tuhan juga ya. Itu talent juga nggak sih yang bisa gitu ya? Dikasih Tuhan. Kadang-kadang saya juga bingung juga. Karena anak-anak suka bilang, mami apa aja yang dipegang jadi kok gitu. Tapi itu only by the God grace aja sih. Kalau saya pikir itu hanya karena Tuhan. Gak bisa saya bikin-bikin sendiri juga. Talenta yang saya punya juga semuanya dari Tuhan. Makanya saya pikir ya harus dikembalikan kepada Tuhan juga gitu. Kita pakai sesuatu itu untuk sesuatu yang positif gitu. Saya suka bercanda dulu waktu Tuhan bagi-bagi talenta, saya barisnya paling depan berkemah. Begitu Tuhan bagi-bagi, saya dapat banyak. Ngantrinya duluan ya. Iya gitu. Tapi itu benar sih. Ya karena segala sesuatu dalam hidup kita kan ada kekuatan yang lebih besar yang memang bisa membuat ini menjadi jalan atau tidak, berhasil atau tidak, selain juga diri kita, tapi semuanya karena kuasa Tuhan. Aku juga percaya banget sih. Ya, kalau memang sudah saatnya, udah waktunya Tuhan yang akan terjadi. Ya udah. Ya, it's about moment juga kan. Kalau memang belum saatnya mau dipaksakan kayak apapun ya nggak akan jadi apa-apa. Jangan dipaksakan. Kadang-kadang orang kan berpikir gitu, dia enak bener ya, gue udah setengah mati kerja, tapi kok gue enggak seperti dia. Ya nggak bisa, belum waktunya Tuhan. Dan kita harus rezeki sabar. orang udah masing-masing sudah diatur, tinggal kita menanti kapan rezeki kita, tapi juga tetap harus usaha. Nggak bisa diam aja gitu ya. Nah, dari anak-anak Mami ada nggak yang nurun talent ya, entah itu bisnisnya atau mungkin kalau karena kan cowok-cowok ya. Iya, cowok-cowok tapi nggak baking. Tapi maksudnya bakat bisnisnya nurun. Iya. Kalau Bang kan ya kita tahu lah seperti ini nyanyi. dia manage anak saya pria, dia yang manage. Jadi sebenarnya dia sekolahnya chemical engineer, S2-nya baru dia manajemen. Oh, I see. Tapi kebetulan kalau mamanya bikin gelato itu kita mesti hitung-hitungannya mesti pas untuk balancing, mendapatkan tekstur yang bagus, rasa yang bagus, itu ada hitung-hitungannya. Nah itu saya minta bantuan dia, Dek kamu kan pinter ngitung-hitungin gitu. Jadi anak-anak support dalam hal itu. Kalau Bams kan ya memang dia
di bidang talentnya di seni karena darah seninya juga nurun dari tapi dia lebih Desiree. sharp. Kalau soal bisnis dia lebih sharp. Oke. Dia lebih tahu peluang mana yang harus diambil tuh. Biasanya dia bilang, mami harus ambil jalan ini, ambil jalan itu. Oke, berarti memang anak-anak fully support sama Yes, maminya yes, ya, dan yes. itu yang akhirnya juga Mami Desiree bisa jalanin semuanya dengan tenang karena Iya. ya disupport sama Iya. anggota keluarga juga. Tapi Iya. itu penting sih, support system kita perlu Banget. ya. Anak-anak jadi ini juga nggak sih kayak tester kalau misalnya Banget. masa? Oh iya. Dan paling kritis mereka. Oke. Jadi kalau misalnya Mami bikin sesuatu, testernya pertamanya Iya. mereka. Pernah satu kali anak saya bilang gini, mami lagi bikin kue Terima untuk kasih. orang diet ya gitu. Maksudnya kuenya nggak ada rasa. Serius? Ayo sambil minum ya. Silakan. Kayaknya nggak ada rasa katanya. Tapi enak sih ya. Ya aku juga mungkin berharap mudah-mudahan karena anak aku masih kecil sih. Iya, iya. Mudah-mudahan anak-anak bisa selalu paling nggak jadi penyemangat dan support buat orang tuanya gitu. Itu kalau saya lihatnya bagaimana kita ke anak kita. Kalau kita memang curahkan kasih sayang kita ya sepenuhnya, pasti mereka juga seperti itu. Iya. Seperti saya dulu. Oh, terima kasih. Ini goreng ya? Ya. Looks good. Ya, ini nasi Medan. Oh, nasi Medan. Nasi Pakai apa Medan. aja sih kalau nasi Medan? Ini tauco, ini daun singkong tumbuk, pakai teri, sambalnya sambal andaliman. Sambal andaliman tuh pakai apa? Bedanya apa sama sambal biasa? Andaliman itu kayak ladanya orang Batak. Oh, oke. Kalau orang Chinese itu malah. Dia kalau ada dimakan ada getir-getirnya. Iya. Kayak gitu. Ini wood base tuh khusus dari makanya sambal Nah, ini benar-benar khas Medan. Medan. Next kita cobain belum. ya. Ini aku penasaran sama mie goreng. Aku tuh suka banget mie goreng. Goreng Semoga Jawa. dari penampilannya, aku sukanya pokoknya warnanya harus gelap karena berarti kan manis, terus ada kecapnya banyak gitu ya. Ini kita jadi sambil makan gak apa-apa ya ngobrolnya dan bila merasakan langsung karena kan Mami Toko itu terkenal dengan dessertnya. Iya, Sekarang awalnya. Dan Iya. di sini sekarang makanannya ternyata banyak banget. Ada nasi Medan, ada mie goreng, terus ada mie kangkung, terus ada rujak Aceh. Rujak Aceh. Nah, Iya. kalau dilihat sebenarnya yang karena ini mungkin toko atau misalnya resto dine-in pertama untuk Mami Toko, yang nentuin menu-menu ini juga Mami? Iya, Mami. Mostly itu menu-menu yang keluarga suka. Ya, jadi tadinya menu- keluarga kayak suka. menu rumahan lah ya, gitu. Jadi makanya saya bilang menu rumahan banget. Dan kemarin kan selalu viral kan, kalau bukan hanya dessert, terus rujak, terus sambel. Nah ini sambel yang viral Sambal tuh yang ini, andaliman. Sambal andaliman namanya. Sambal Iya, andaliman. Itu khas Medan banget. iya. Oh. Gitu. Tadinya kan kita dessert Jangan aja. ngiler ya. Maaf Memang ya. maunya buat dessert aja, cuman Heeh. Pak tamu-tamu bilang kita kan di sini mau makan juga, makanya kita akhirnya bikin makanan main course. Main course yang menunya adalah yang memang udah biasa dibikin di rumah Iya, lah ya gitu dan ya. mostly saya maunya sih Indonesian, Kenapa? karena kita Cinta kan orang sekali sama Indonesia. Iya. Saya ini pengagumnya Chef Yongki. Chef Yongki itu semuanya apa-apa harus Indonesia. Oh gitu. Jadi Walaupun mungkin dibikin fusion atau fusion, apa, tapi ya at least ada bahannya di bahasa Indonesia. Indonesianya ya. Karena kalau makanan Indonesia tuh sebenarnya the paling the best. Ya mau di mana kita pergi mau ke luar negeri seenak-enaknya makanan apa Italia atau apa Pasti kangen lagi. Tetap pasti kangennya. Pasti kangen makanan Indonesia. Aku cobain mie gorengnya. Semoga enak. Enak, enak banget. Nah kita kan makannya cuma 2, enak sama enak banget. Ini enak banget. I love it. Bener. Jadi kalau mau nyobain, datang aja ke Mami Toko ya. Tempatnya seru, makanannya udah nggak perlu diragukan lagi deh. Enak semua. Bawahnya makanan rumahan. Ada ketan urap, pakai sambal tempe pete, Iya. kangkung, ada perkedel jagung. Udah jagung, rumahan banget ya. Selain talent yang dimiliki sama Mami Desiree, beberapa orang juga selalu kagum dengan kecantikannya beliau. Ya kan?
usia sekarang masih tetap cantik, sehat, energik, itu nggak semua orang bisa. Gitu ya. It's a gift juga loh. Gitu Pastinya, ya. Amin, Mami, amin, ya kan? amin. Iya. Karena kita nggak pernah tahu, kan karena sehat itu mahal. Betul, betul. Iya kan? Apa yang Mami lakukan untuk jaga kesehatan sih sebenarnya? Ya, sekarang kita ngomong kalau itu selalu kemarin ngobrolin soal apa? Kesehatan kan bukan hanya fisik tapi juga mentally kan. Karena kan biasanya kata banyak orang bilang penyakit itu datangnya dari pikiran. How to balance your mind dan bikin semuanya menjadi ya dijalanin aja gitu. Sebenarnya kan seperti saya bilang, apa yang saya lakukan itu as healing. It's a part for of me. healing. Part of healing. Karena when you do it, you are in a concentrate situation, jadi udah kayak healing gitu. Tapi kalau ada special treatment nggak sih untuk jaga kecantikan kulit? Aku pernah dengar kan Mami Desiree selalu bilang pokoknya the one paling pertama tuh selalu pakai sunscreen. Even di rumah masak pun harus pakai sunscreen. Iya, itu sih ya? bener banget. Sinar UV itu di mana-mana. Iya, handphone gitu. Iya, handphone, TV, microwave, oven, Apalagi, kompor, iya. itu panas banget kan. Memang harus sunscreen. Saya termasuk orang yang terlambat pakai sunscreen. Dulu waktu muda saya nggak pakai sunscreen. Nggak percaya karena saya pikir saya nggak pernah berasa saya hitam, nggak pernah berasa. Tapi sebenarnya as early as you can pakai sunscreen. Pakai sunscreen. Apalagi sekarang mataharinya jahat ya. Iya, iya banget. Selain itu apa lagi? Perawatan yang dilakukan just use ordinary skincare gitu? Ordinary skincare. Kalau secara teori kan bilang masih cukup, tidur cukup, nggak merokok, nggak minum, nggak apa segala. Itu semua nggak, selain tidurnya nggak cukup. Kalau tidur saya nggak cukup. Itu yang sulit. Ya itu yang sulit karena kita bertambah usia, pasti tidur kita akan berkurang. Iya. Bangun mungkin nggak nyenyak, tidurnya bangun-bangun gitu. Bab selalu bilang, makanya Mami jangan pegang handphone. Kalau udah masuk kamar, handphone letakin. Tapi itu bener. Kalau saya pegang handphone, itu tidurnya jadi susah. Iya sih itu. Jadi gimana caranya untuk dapetin quality tidur yang bagus? Salah satunya kalau udah di kamar, udah di atas jam 9 ke atas deh. Kalau bisa udah jangan pegang handphone. Bahkan mungkin TV, kalau bisa tuh mati semuanya gitu. Ya, aku juga belajar gitu sih. Kadang tuh kalau udah Darius juga udah pulang, masih kan ada baca berita apa tuh, boleh nggak handphonenya ditaruh. Iya. Jadi kalau nggak tidurnya pasti jam 1, jam 2 bener. gitu. Karena on and on Iya, kan kita lihat ini, lihat itu. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita mau lihat-lihat lagi ke toko, aku mau belanja juga buat orang-orang kantor. Aku lihat sosok Mami Desiree ini adalah a strong woman. You're a strong mom, a strong woman yang bisa istilahnya kayak, tadi aku sempat bilang juga bahwa sama Mami Desiree itu perempuan yang bisa berdaya, bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Ternyata tadi sempat nunjukin sesuatu sama aku yang mungkin juga akan ditunjukin nih sama teman-teman Dona ya kan. Jadi gimana ya, kita pernah dalam hidup kan nggak semuanya mulus, pasti ada up and down, pasti ada masalah, pasti pernah dikecewain, pasti pernah sedih gitu ya. Gimana caranya supaya kita tetap bisa ya kuat untuk menjadi bukan hanya sebagai pribadi tapi juga menjadi seorang ibu yang kuat, menjadi wanita yang kuat sampai akhirnya bisa seperti Mami Desiree itu yang sukses dan tegar menghadapi segala sesuatu gitu. Pertama, saya percaya apapun yang saya alami dalam perjalanan hidup saya itu pasti udah rencana Tuhan. Dan pasti di balik itu ada yang lebih baik yang sudah disiapkan Tuhan. Itu saya percaya banget. Jadi I have no doubt, nggak ada rasa ketakutan, khawatir, enggak. Terus kedua, saya syukuri aja. Lalu ketiga, ikhlas. Iya, itu yang sulit. Jadi menerima, karena kan paling pertama fase menuju ke ikhlas itu adalah kita menerima dulu semua hal ya yang terjadi dalam hidup. Betul. Menerimanya bisa nggak kita ikhlas tanpa embel-embel ya, gitu kan. Jadi itu yang masih harus dipelajari terus, gimana caranya untuk bisa ikhlas. Dan tadi sempat cerita soal kalau about love, apa yang masih ingin Mami Desiree capai? Saya ada bikin patung, sebenarnya seorang wanita pegang hati, dadanya ada lubangnya. Saya bilang, jangan berikan hatimu sepenuhnya kepada orang lain, karena nanti dadanya bolong sakit. Oh, Ya. jadi ya Seenggaknya di reserve, ada disisakan lah. Ya.
itu nggak sakit-sakit banget. Sakit sih, tapi nggak sakit-sakit Iya, banget. nggak gitu. sakit-sakit And we banget. can survive and move Iya. on gitu. Dan kita sebagai wanita benar-benar harus prepare for the worst. Iya. Kita hope for the best, prepare for the Iya, worst. nggak pernah berdoa yang buruk, tapi that's life. Akan ada sesuatu yang mungkin nggak sesuai sama kita, nggak yang bikin kita Iya. kecewa, bikin kita sedih, tapi at least we prepare for the Betul, worst ya. betul. Jadi jangan, khususnya untuk mungkin wanita-wanita yang baru misalnya mulai mau menikah atau punya pasangan gitu ya, so don't give it your heart 100%. Simpan juga buat diri kamu, ya kan? Jadi Iya. kalau sesuatu terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, at least we still have our own heart, walaupun mungkin itu lebih kecil daripada yang kita kasih sama orang betul, lain gitu ya. So we can survive gitu ya. Bukan berarti jadi harus egois ya. Iya, enggak. Tapi kadang kita kan selalu lebih mencintai orang lain lebih besar daripada mencintai diri kita sendiri. So paling nggak sisakan hatimu untuk dirimu juga supaya kamu juga bisa mencintai diri kamu. Ya, Penting sekali banget. mencintai diri sendiri. itu penting karena gimana kita bisa mencintai diri orang lain kalau kita nggak cinta sama diri Betul, kita kan. betul. Ya. Itulah pesan yang luar biasa hari ini. Ya aku tadi mau bikin. Mau bikin gelato. Oke. Kita bikin gelato di sini. Jadi aku pengen belajar. Soalnya kan kalau pengen belajar, saya bisa sih masak ya, baking sedikit-sedikit di rumah, walaupun kadang instan. Pokoknya jadi. Pokoknya Nggak ada jadi yang sih, tahu anaknya kok happy. prosesnya. Aku mama, you are the best chef in the world. Oke. Tapi aku tuh belum pernah bikin gelato. Iya. Gelato actually it's simple. Cuman mesinnya yang perlu. Oh, Ada mesinnya. Ada mesin khususnya. Iya, ada Nggak mesin bukan pakai khusus. tangan gitu ya? Enggak. Karena ada stres bikin pakai tangan. Pakai Jadi mesin. itu ada kalau mesin produksi pasti besar, tapi sekarang ada jual mesin yang kecil, ada yang buat rumahan, maksudnya family ada. Oke, jadi Jadi mungkin mesinnya itu yang beli membuat mesin khusus. teksturnya itu menjadi gelato. Oke, atau paling nanti kita liatin aja di situ ada gelato apa aja, atau aku bikin serving gelato ya. Iya, Nanti iya, dinilai sama Mami Desire ya. boleh. Kita habisin makannya dulu. Ya, kita makan dulu. Makan dulu. Jadi Ibu Dona mau ini nanti kasih tahu apa yang mau dimasukin. Mudah-mudahan durian Musangking nggak jadi durian Medan ya. Ini semua tinggal dimasukin ke Oke. situ. Gampang kok. Tapi kalau nggak bisa gitu dua aja nggak bisa Dona, bahaya. Emang biasanya kalau yang di rumah bikin skala kecil tuh ada kayak Kecil, mesinnya kecil. Ada mesinnya kecil. Iya, kayak rice cooker gitu. Mesinnya segede rice tinggal cooker. masukin juga sebenarnya Iya. kan. Bikin gelato musangking. Musangking ini Ya. semua takarannya udah sesuai lah ya. Nah ini benar-benar musangking asli. Uh. Tuh kita pakainya musangking. Durennya Ya, duren banget. musangking asli. Musangkingnya asli ya, bukan kaleng-kaleng. Nggak pakai essence, perasa gitu nggak? Enggak. Benar-benar musangking asli. Makanya dari jauh juga udah kecium Baunya ya. udah berasa ya. Bau musangking ini. Jadi ini semua mesinnya khusus dari Italia. Iya. Namanya gelato. Gelato. Kan ada gelato, ada sorbet. Sorbet Iya. nggak pakai susu. Nah, sorbet nggak pakai susu, kalau gelato pakai susu. Iya. Ya. Ada berapa macam sih, Mami, di sini di Mami Toko? Kalau yang di gelato? counter 10 macam tiap kali keluar, tapi kita banyak flavornya Sebenarnya banyak. Flavornya Ada 20. banyak. Oh, ada 20 lebih, tapi Ada itu 20 lebih. yang Jadi 10 rolling. favorit. Oh, Rolling. paling favorit rasa apa? Yang rasa paling- yang dulu pernah ada. rasa sakit. Enggak, musangking. Musangking paling favorit. Karena Musangking lalu pistachio. oh, I like Ya. pistachio. Musangking pistachio, terus yang terbaru kita ada klepon. Oh, justru bikin khusus Gelato klepon. Gelato klepon. Ya. Penasaran. Biasanya proses masuk ininya berapa lama? Ini cuma berapa menit, gak lama. Oh, langsung jadi Gak lama, gitu. terus nanti masuk ke blast. Ini keluar masuk ke blast gitu. Oh, oke. Jadi ini kayak freezernya gitu ya. Iya. Baru situ baru dikeluarin ke Iya, kancah. baru ke sana. Yang dimasukin biasanya apa dulu? Biasanya apa dulu, Mas? Jangan saya dimasukin.
Ini bahannya bahan kering dulu. Bu. Oh yang kering, Kering dulu. dulu. Berarti ini gula. susu sama bahan premix. Oh sama premixnya ini ya campuran. Lalu diaduk di dalam sini jadi satu. Oh ini campurin sini dulu, diaduk. Oke kita mulai saja. Musangkingnya terakhir. Sampai terakhir nanti dikasih apa susu campur. Sama Ini musangking. campur ini. Nah, diaduk. Oke, jadi ini saya campur ini dulu ya. Iya. Semua yang kering. Oke. Ini awkward banget dengan aduknya aja pasti. Gitu ya. Asal aja aduk. Asal aja ya. Bisa sih, karena saya biasa diaduk-aduk Iya. perasaannya. Curcol. Curcol, sedikit-sedikit curhat ya. Curcol. Nah ini yang paling susah nih. Jadi balancing timbangannya ini supaya dapat tekstur yang pas. Paling ini, pas. Ini harus dapat. Itu harus dapat tapi rahasia. This Rahasia. is the secret recipe. Kadang orang kan seleranya beda-beda, tapi kalau misalnya rasanya udah otentik banget, udah itu Udah ini sekarang. oke. Cukup. Masukin semua di sini ya. Ini ada dulu diaduk nanti campur. Oh gitu. Iya. Semangat banget aku mau numpah-numpahin aja ya. Isinya apa aja? Isinya ini rahasia. susu. Ini ada gula, ada dextrose, macam-macam. Ini yang harus tepat takarannya ya. Iya harus tepat. Nyampurnya. Gimana Ibu? Bisa nggak saya kerja di sini? Diterima nggak kira-kira nih? Sanggup bayar. Nggak sanggup bayarnya kalau Dona kerja di sini. Dikasih Yang makan ada juga aja. saya beli deh Mami Toko. Aduh. Yang ada dibayar pakai mie goreng aja sedang. Oh kalau itu boleh. Boleh ya. Deal. Pakai mie goreng aja. Kita masukin, Mari kita masukin yang ini dulu. kering dulu. Kering dulu. Kering dulu. Dona lagi buat gelato. Gelato. Italiano. Saya jadi asistennya nih. Bu. Ini bener-bener musangking. Uh. Bener-bener berapa Buat yang banyak. suka duren, musangking ini ya. pasti the best. Musangking banget. Musangking. Jadi kalau dulu bikin gelato apa? Awalnya belajar khusus nggak atau Iya ada kelas khusus. ada kelas khususnya juga? Karena ini berarti kan menu terakhir kan di Mami Iya, Toko ya. terakhir. Begitu ada. Karena saya pengen suka gelato, saya bilang anak-anak kita bikin gelato yuk. Mesinnya mahal tapi aku bilang tapi kita cicil 12 bulan. Selalu Bisa. ada cara untuk Iya, cicil dapetin bisa 12 sesuatu. bulan kok. Nah, udah balik modal. Iya, udah balik modal. Udah balik modal. Tinggal ngitung untung. Oke, ini tinggal dimasukin. Ya. Berat loh, bisa nggak? Nggak bisa. Bisa. Kuat kok. Cek gitu, kuat kok. Belum apa-apa udah bau durian. Enak. Durian. Oke, berarti ini nanti kurang lebih 20 menitan dia Iya, jadi. 20 menit udah keluar dari sini gelatonya. Iya. Kita nanti jadinya lihat langsung yang ada di counter Nah. aja ya. Yang sekarang yang kita mau bikin yang pistachio. Pistachio. Iya, pistachio. This is the pistachio, kita tinggal taburin pistachionya lalu diaduk. Nah, bisa diaduk. Oke. Gitu ya. Ini pakai ini Oh. diaduk-aduk aja. Ininya? Ini. Oh, ininya. Ah. Agak berat. Berat, keras dia. Lama katanya Mas. Ini lama nih. Belum lulus nih kayaknya. Oh gitu. Berat sih memang ini kerjaan Iya, laki. lumayan, makanya nggak perlu olahraga, Iya, ya. iya. Ini udah kayak olahraga, udah Sekarang exercise. Dana cobain. Pistasionya beneran pistasio semua loh. Bayang, Nah, sendoknya. aku doyan pistasio. Mami udah. Paling suka rasa apa? Kalau mami? Kalau Mami Your sekarang favorite? apa ya? Pokoknya kalau ada yang baru saya suka. Kalau udah agak lama udah nggak Udah suka. bosan soalnya. Colek aja boleh. Terakhir sea salt.
Sea salt caramel. Oh itu anak aku yang nomor 2 Itu doyan kalau kita sekali. makan itu krenyes-krenyesnya. Iya ada ya. Jadi kan nggak manis tapi ada asin-asinnya gimana gitu kan. Yes. Udah so good. Dingin. Dingin ya, dingin. Iya di sini mesti dingin, kalau nggak ini cepat meleleh. Iya iya. Ayo Kita cobain. cobain. Kalau orang Italia bilang delicioso. Delicious. Ngarang aja ya. Enak banget. Pistachio-nya the best. Nah kita mau cobain es krim yang lain. Ya. By the way, thank you Oke, so much. thank you. Kita Maaf cobain sudah yang direpotkan. lain. Nggak Kita balik repot ke sama depan, sekali. cobain yang lain ya. Senang Thank sekali you, ada terima kasih. asisten baru di sini. Bayar pakai mie goreng Iya, ingat ya. iya, bayar pakai mie goreng. My favorite. Tinggal satu, jadi saya masih aman. Bingung mau milih yang mana, semuanya enak. Oke seru banget hari ini udah ngobrol-ngobrol sama Mami Desire, udah makan kenyang, udah bikin gelato. Ini hasil gelato Ini buatan hasil Donna loh. bikin. Mau ngaku kayaknya gimana gitu, pokoknya saya masih diaduk tadi, tapi ini the best pistachio-nya. The best. Thank you so much ya. Thank you, Mami Donna. Desire, Thank sukses you, selalu. thank you. Tuhan berkati, Amin, sehat-sehat. amin. Ditunggu Donna terus juga. menu-menu barunya. Amin. Thank you. Thank you so much. Sukses Donna. Sampai ketemu lagi ya di TTD berikutnya. Bye. Bye.